Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk pelajaran agama Islam kali ini dilakukan secara daring melalui link YouTube ini. Ya, silakan anak-anakku semuanya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, karena ke depan setiap pembelajaran akan melalui channel ini. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doakan Bapak Pimpin agar kegiatan kita ini lancar sampai akhir nanti. Oke, mari kita berdoa anak-anak. Doa dimulai. Oke, selesai. Nah, silahkan diikuti penjelasan Bapak di video. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul babnya beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian ini peta konsepnya, ya, silahkan dibaca. Ini yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, sudah. Kita lanjut. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, termasuk kita ini ya. Kita ini makhluk Allah, tumbuhan, ya, hewan, matahari, bulan, bumi, dan semuanya akan dihancurkan. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan selamanya. Nah, akan ada waktu di mana semua alam ini ya, benda apapun itu yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Nah, kemudian kita semua dibangkitkan dari kubur untuk menerima hasil dari apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Kalau banyak hal-hal positif yang kalian lakukan, ya, kalian akan menerimanya dengan tangan kanan. Nah, kalau banyak dosa, banyak hal-hal negatif yang kalian lakukan, kalian akan menerima dengan tangan kiri. Nah, kemudian selanjutnya membaca surat Al-Infitor, kemudian Al-Waqiah, Al-Hajj, dan Al-Qasas. Nah, silakan anak-anak disimak ya. Kita akan baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Nah, artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Nah, anak-anakku semuanya, surat ini ya, surat Al-Infitor ayat 1-5 ini ya, menjelaskan tentang
hari kiamat. Langit terbelah, bintang jatuh berserakan, lautan meluap. Nah, kalau sekarang ini tanda-tandanya sudah mulai bermunculan. Ya, tsunami, gempa. Ya, maka anak-anakku semuanya perbanyak ibadah, jangan bermaksiat. Ya. Selanjutnya, nah, silakan ini nanti dibaca, ya, bisa di screenshot. Nah, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini surah Al-Hajj ayat 7. Ya, lanjut. Surah Al-Qasas ayat 88. Ya, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Jadi semuanya akan binasa. Nah, pembagian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, sugro dan kubro. Kiamat sugro yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, gempa. Itu sugro. Sugro artinya kecil. Nah, kalau kiamat kubro itu hancurnya alam beserta isinya. Kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sugro. Kemungkaran terus merajalela. Nah, anak-anak silakan diamati kehidupan di sekitar kalian. Apakah kemungkaran saat ini terus merajalela? Kalau iya, berarti tanda-tandanya kiamat sugro sudah dimulai. Yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Nah, ini sudah menjadi rahasia, tapi rahasianya umum. Udah nggak malu-malu lagi. Kira-kira di lingkungan kalian seperti itu tidak? Ada perempuan hamil duluan, suaminya nggak ada, atau udah hamil kemudian baru menikah. Yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya. Nah, banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Nah, anak-anakku semuanya, di sekitar kalian, ya, silakan diamati apakah ada seorang anak yang berbuat jahat atau durhaka kepada orang tuanya, ya, seolah-olah budak melahirkan orang tuanya. Kalau ada, berarti tanda-tanda kiamat sugro itu sudah mulai muncul. Kemudian lanjut tanda-tanda kiamat kubro. Matahari terbit dari barat. Nah, alhamdulillah sekarang masih dari timur. Jadi belum terdapat tanda-tanda kiamat. Yang kedua, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, sepertinya sudah mulai bermunculan, ya. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah, karena manusia ingat suatu saat kan ada hari akhir, kemudian akan diperhitungkan amal ibadahnya. Nah, jadi manusia itu menjadi rajin dan taat beribadah. Kalau orang merasa bahwa hidup hanya di dunia, kemudian setelah itu enggak ada kehidupan lagi, ya orang seenaknya sendiri. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Nah, kita kalau sadar, ya, bahwa suatu saat akan
hitung amal kita, pasti kita akan melakukan yang baik-baik. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Nah, kalau berucap harus berhati-hati, jangan sampai ada orang yang tersakiti karena ucapan kita. Berlaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Nah, kita introspeksi diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Nah, sudah anak-anakku semuanya, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Dan tugasnya, silakan kalian rangkum materi yang Bapak share di video ini. Nah, kemudian dikirim japri ke nomor Pak Lukman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.